Apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, senang menjumpai Anda kembali dalam acara kita Today's Message bersama saya Leonardo Syamsuri di dalam program Biblical. Nah Saudara, kita akan bicara satu topik mengenai the second coming atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tentu saya tidak akan menerka-nerka, tidak akan memberikan saudara tanda-tanda, tidak. Tetapi apa yang perlu kita waspadai. Jadi tema kita, topiknya kali ini adalah Are you ready for the second coming of Jesus? Atau apakah Anda siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali? Saudara, persiapan ini penting banget. Kesiapan saudara dan kesiapan saya dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali sangat penting sekali. Untuk kita perlu belajar persiapan apa. Banyak orang Kristen kalau menurut saya di hari-hari ini tidak siap dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kenapa tidak siap? Karena belum juga tahu, belum juga siap menjalani kehidupan sebagaimana yang dimaksud oleh Tuhan pada kedatangannya yang pertama. Jadi Yesus kan udah datang yang pertama kali, udah mati dan bangkit toh. Nah, kedatangan dia yang pertama kali saja buat kita sebagai orang Kristen, beberapa orang Kristen belum tahu dan belum siap menjalani kehidupan seperti yang dimaksud oleh dia dengan kedatangan yang pertama. Lalu kita tahu-tahu udah ngomong yang kedua, gitu. Artinya kita belum siap kalau seperti itu, saudara. Di dalam Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37 firman Tuhan bilang begini, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Coba boleh katakan sama-sama saya, hati-hatilah, berjaga-jagalah. Yes, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya datang. Jadi nggak ada seorang yang tahu waktunya, saudara. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya apa? Berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Inilah perumpamaan yang disampaikan saudara, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam. Menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta. Nobody knows, tidak ada yang tahu waktunya. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang. Jadi buat kita semua berlaku, berjaga-jagalah. Pasti Anda pernah mendengar, saudara, tentang prediksi pengangkatan atau rapture pada tanggal 23 September 2025. Pernah dengar ya tentunya saudara. Nah saudara, itulah sebabnya saudara, prediksi-prediksi itu seringkali berulang ada terus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu menggubris yang begitu karena Tuhan berkata bahwa dia sendiri tidak tahu kapan dia datang. Kita perlu yang penting apa? Berjaga-jaga, siaga, waspada. Nah pertanyaannya hari ini adalah apa saja yang perlu diwaspadai dalam persiapan kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama yang Anda perlu jaga-jaga adalah opini dan perspektif yang sedang berkembang selama ini yang banyak mempengaruhi pikiran orang percaya, orang Kristen. Pertempuran yang hebat sedang terjadi melalui sosial media untuk menggiring opini dan perspektif orang-orang, termasuk orang Kristen, untuk bisa menjauh dari Tuhan. Menceritakan bagaimana Tuhan tidak ada lah, ateis lah, menjadi orang yang tidak percaya adanya Tuhan dan seterusnya. Sehingga membuktikan dengan pembuktian-pembuktian sains, dengan sosial media itu makin gencar dan membuat orang semakin tidak percaya. Apalagi dengan kehadiran AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. Yang Anda tahu, saudara, ini membuat orang makin lama makin nggak percaya Tuhan loh. Opini dan perspektif dari berbagai pakar, orang terkenal, coba membentuk pola pikir, cara pandang yang berbeda dari Tuhan. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita tergiring dan kita kebawa opini itu. Dan kita menjauh dari Tuhan, kita tidak siap kedatangan yang Tuhan yang kedua kali. Nah, oleh karena itu, saudara, kita perlu perhatikan beberapa opini perspektif yang ada. Misalnya perceraian, biasa katanya gitu, saudara. Pernikahan beda iman, biasa, begitu loh, saudara. Lalu apalagi, saudara? Lalu kemudian dikatakan bahwa adanya misalnya sejenis, kehidupan sejenis juga biasa. Kehidupan keluarga dan dengan cara-cara membesarkan anak yang modern, yang tidak sesuai dengan Alkitab, biasa. Kesuksesan, kekayaan itu yang harus dikejar. Nah saudara, kita harus waspada. Nah, yang kedua yang Anda perlu waspadai adalah, selain opini dan perspektif yang kita terus diarahkan, digiring, saudara, yang kedua adalah rupa-rupa pengajaran dan pemahaman. Kenapa saya bilang begini? Karena setiap orang sekarang di sosial media bisa sembarang ngomong loh. Siapa aja bisa ngomong.
Siapa aja bisa dapat ide, bahkan bisa mengklaim dari Tuhan. Bisa mengklaim ini perkataan profetik dari Tuhan. Semua orang bisa seperti itu. Dan nggak ada orang yang bisa mengujinya. Nah, hanya kita yang akan mengujinya dengan kebenaran firman. Pengajaran-pengajaran tentang self-centered, motivasi, pengembangan diri, lebih daripada Kristus sebagai pusat. Bukannya Christ-centered, tapi self-centered. Kompromi dengan dosa. Saudara, kompromi ini nggak masalah, nggak terlalu ekstrim lah, kamu jangan terlalu ekstrim dan sebagainya. Nah, kemudian ada pengajaran-pengajaran yang overdosis, ekstrimnya terlalu berlebihan. Sehingga kebenaran ditarik terlalu jauh dan akhirnya menjadi salah, error, saudara. Tidak mengakar pada Kristus, pemahaman-pemahaman yang seperti itu tidak berakar kepada kedewasaan rohani, lebih banyak kepada etika dan sebagainya. Saya nggak bilang etika jelek, tapi kita tidak membahas tentang Kristus. Rupa pengajaran-pengajaran yang akhirnya membuat kebenaran dan Kristus, akar Kristus itu makin lama makin shallow, dangkal, saudara. Akhir zaman yang terfokus kepada antikris, saudara. Pengajaran-pengajaran akhir zaman yang muncul yang fokusnya kepada antikris. Oh, tanda-tanda antikris begini. Saya nggak bilang bahwa antikris nggak akan ada. Kalau Alkitab sudah bilang sudah ada malah roh antikris, yaitu roh yang anti dengan Kristus, saudara. Tapi yang harus kita fokuskan adalah Kristus kok. Karena kitab Wahyu dibuka dengan kesaksian tentang Yesus. Jadi ini bicara soal Yesus. Ideologi, pemahaman-pemahaman sekuler yang liberal itu semakin kuat. Pengajaran seperti itu. Yang ketiga yang Anda perlu waspadai. Kultur, budaya modern ataupun budaya pasca modern. Hubungan pernikahan sejenis biasa gitu loh, saudara. Iya kan? Tuhan hanya diperlukan kalau perlu aja, nggak ada Tuhan gitu. Kecerdasan kita yang penting, dan yang seperti itu. Pencapaian-pencapaian kita penting. Ini di hal-hal yang modern, pasca modern seperti itu. Gaya hidup, cara hidup kita, yang kita bilang itu sudah ketinggalan firman Tuhan dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus waspada ya. Itu yang perlu Anda waspadai. Nah, sekarang pertanyaannya, persiapan dan kesiapan seperti apa sih yang saudara dan saya perlukan? Apa yang Anda perlukan? Number one, perhatikan baik-baik nih saudara, ini penting nih. Yang pertama, diperlukan kemampuan untuk membedakan. Dalam bahasa Inggrisnya discernment, membedakan. Nah, ada satu kutipan yang menarik saudara dari Charles Spurgeon. Spurgeon bilang begini saudara, yang namanya discernment itu adalah begini, kemampuan untuk membedakan. Bukan sekedar mampu, kemampuan membedakan, bukan sekedar mampu memberitahu perbedaan antara benar dan salah. Ini benar atau salah? Jelas kalau benar dan salah lebih mudah membedakannya. Tapi menurut dia kemampuan membedakan atau kemampuan discerning atau kemampuan untuk membedakan discernment itu justru mampu memberitahu antara yang benar dan hampir benar. Kalau benar atau salah gampang kalau menurut Spurgeon, tapi discernment itu bisa bedain mana yang benar dan hampir benar, tapi tidak benar. Ya kan? Nah, itu penting, saudara. Nah, di akhir zaman banyak yang begitu, saudara. Jangan pernah menyepelekan kemampuan discernment di mana ada pekerjaan Roh Kudus di situ buat orang percaya. Belajar untuk bisa peka membedakan. Yang kedua yang Anda perlu persiapkan adalah pembaharuan akal budi atau pembaharuan pikiran. Saudara, penyelarasan proses berpikir dan cara berpikir saudara dan saya itu perlu diselaraskan dari waktu ke waktu. Pertanyaannya, diselaraskan dengan standar apa? Bukan standar pakar, bukan standar pikiran manusia. No, tetapi sesuai dengan firman. Supaya kita tahu kehendak Allah. Ayat yang terkenal, Roma 12 ayat kedua. Saya akan kutip ulang. Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu atau pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Gimana caranya terjadi pembaharuan pikiran? Anda harus belajar untuk merenungkan firman. Coba bilang merenungkan firman. Ya, jangan cuma baca Alkitab doang, tapi izinkan pikiranmu waktu membaca Alkitab, Anda merenungkan firman Tuhan itu, Anda tanya, ini ayat ini buat apa? Sehingga lama-lama pikiran saudara juga akan terekspos dengan firman ini. Itu yang pertama, caranya untuk membaharui pikiran. Merenungkan firman. Yang kedua, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Artinya selalu mengarahkan kepada hal-hal ilahi. Selalu berpikir kepada pikiran-pikiran Kristus. Yang Anda bisa dengar pada episode saya yang saya sudah bahas tentang The Mind of Christ. Selalu mencari kehendak Tuhan, bukan kehendak kita.
Dan yang ketiga, kalau Anda mau melakukan pembaharuan pikiran, pikirkan yang benar. Sesuai dengan Filipi 4 ayat 8, Rasul Paulus menulis apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, pikirkan itu. Jadi dengan sengaja Anda berpikir seperti itu. Sistematis Anda berpikir, proses berpikir seperti itu. Poin yang ketiga, saudara, bagaimana caranya saudara Anda bisa menjadikan pikiran saudara adalah selalu selaras dengan Tuhan. Persiapan apa yang harus lakukan? Melakukan kehendak Bapa. Ini penting. Di dalam masa-masa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus belajar untuk melakukan kehendak Bapa supaya Anda tahu ada di dalam kehendaknya dari waktu ke waktu. Sehingga waktu kedatangan Tuhan nanti kedua kali Anda berada dalam kehendak Bapa. Bukankah ada Tuhan pernah ngomong bahwa pada hari terakhir ada orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan? Aku tidak kenal engkau, karena nyala engkau pembuat kejahatan. Karena yang Tuhan mau adalah yang melakukan kehendak Bapa. Yohanes 7 ayat 16-17 ada firman Tuhan bilang jawab Yesus kepada mereka. Apa yang Yesus katakan? Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia, yaitu Bapa yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku itu berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diri sendiri. So, lihat ayat 17 ini. Kalau Anda betul-betul melakukan kehendaknya atau kehendak Bapa, Anda akan tahu ini ajaran Kristus atau bukan. Jadi Anda punya discernment tuh dengan melakukan kehendak Bapa. Matius 7:21 tadi yang saya sudah katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan Dia, siapa Dia? Saudara dan saya, yang melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang terlibat dalam pelayanan dan mempraktekkan karunia-karunia Roh Kudus bahkan, namun tidak banyak yang melakukan kehendak Bapa. Hati-hati loh saudara. Melakukan kehendak Bapa berarti melakukan semua firman-Nya, perintahnya dengan penuh ketaatan. Saudara, saya berharap Anda siap untuk menghadapi, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Are you ready? Saya berharap Anda siap. God bless you. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya, di episode berikutnya, Today's Message, program Biblical. God bless you.